Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Di sini beliau akan membahas prinsip atau akidah Ahlussunnah tentang keimanan dan hakikat keimanan. Beliau mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun wa huma siyani wa nizamani wa qarinan la nufarriqu bainahuma la imana illa bi'amalin wa la amala illa biimanin wal mu'minuna fil iman yatafadalun wa bisalihil a'mali هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan detail dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala terkait kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Imam Al-Muzani yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, qauluhu al-imanu qaulun wa amalun. Ajma'a ahlus sunnati ala madmuni hadha ta'rif. Al-iman, keimanan itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat terkait kandungan definisi iman yang disampaikan oleh Al-Muzani ini. Bahwasanya iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ijma' dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para imam setelah mereka yang kami dapati, yang kami temui, kata Imam Syafi'i. Mereka bersepakat bahwasanya annal iman qaulun wa amalun wa niyyah, bahwasanya keimanan itu mencakup ucapan, perbuatan dan niat. La yujzi'u wahidun min ats-tsalatsati illa bil akhar. Ketiga-tiganya ini harus terkumpul, barulah seseorang itu dikatakan beriman. Ya. Jika tidaklah dikatakan keimanan jika itu hanya persaksian di lidah saja atau dengan lisan saja. Tapi harus dengan persaksian di hati dan juga harus dibuktikan dengan amalan anggota badan. Wa qawluhu al-imanu qawlun wa amalun tanawalat hadhihi al-jumlah amrayni. Ucapan Al-Imam Al-Muzani bahwasanya keimanan itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan, ini mencakup dua perkara. Yang pertama, qaulul qalbi, yaitu ucapan hati. Wa huwa ma yaqumu bil qalbi min i'tiqadin wa tasdiqin wa iqanin. Yang dimaksud dengan ucapan hati di sini adalah berupa i'tiqad, ya, pembenaran dan keyakinan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala diperlihatkan kepada Ibrahim, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Ini yakin di sini adalah termasuk qaulul qalbi, ucapan hati. Yang kedua, qaulul lisan, ucapan lisan, lahiriah, ya.
Wa huma an-nutqu bisyahadatain. Yang dimaksudkan di sini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wal iqrar bilawazimiha. Termasuk qaulul lisan adalah berikrar, mengakui kelaziman-kelaziman atau konsekuensi-konsekuensi dari syahadat tersebut. Syahadat la ilaha illallah itu ada konsekuensi-konsekuensi, yang demikian pula syahadat Muhammad Rasulullah. Di antara konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah. Dan kita hanya beribadah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu al-haq." Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, kami beriman kepadanya, innahul haq. Jadi ada ucapan secara lisan yang menegaskan apa di dalam keyakinan di dalam hati bahwasanya benar, itu adalah hak, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup seseorang yang mengimani di dalam hati tapi dia tidak mau mengikrarkan dengan lisannya, ya, seperti Abu Talib misalkan, yang meyakini kebenaran Rasulullah dan ajaran Rasulullah, tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Yang seperti ini juga dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Intinya adalah al-qawlu 'inda al-itlaq yashmal qawl al-qalbi i'tiqadan wa qawl al-lisani nutqan. Ucapan al-qawl kalau disebutkan secara mutlak maka dia mencakup ucapan di hati dan ucapan di lisan. Dan ini semuanya dicakup oleh makna iman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, qulu amanna billah. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Jadi disuruh kita mengucapkan dengan lisan kita. Ya, tentu sebelumnya kita juga mengucapkan keimanan itu dalam hati kita. Ya, kalau hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah tapi hatinya tidak mau beriman kepada Allah, ini munafik namanya. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW, Qul amantu billahi thumma istaqim. Ya, kalau engkau sudah beriman kepada Allah di dalam hatimu, perlu engkau ucapkan, tegaskan dengan ikrar, ucapan lisan. Katakanlah, kata Nabi, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah engkau di atas keimanan tersebut. Jadi, kita kembali, ucapan Al-Imam Al-Muzani, al-iman qaulun wa amalun. Qaulun itu terdiri dari dua, ucapan hati itu berupa i'tiqad dan keyakinan, dan ucapan lisan berupa ikrar. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang kedua, amal. Ya. Amal ini jika dirincikan, di sini beliau menuliskan bagian yang ketiga, amalul qalbi. Ya, jika dirincikan, amalul qalbi, amalan hati. Wa yashmal jami'a a'malil qalbi, dan ini mencakup semua amalan yang bisa dilakukan oleh hati kita. Contoh, kan niyati wal ikhlasi wal mahabbati wal inqiyad, seperti niat, keikhlasan, kecintaan, ketundukan hati, wal iqbal 'ala Allah, ya, mendekat, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ya, ini semua adalah amalan-amalan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencontohkan salah satu amalan hati, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka memberi justru mereka takut kepada Allah, takut akan hari ketika mereka akan kembali kepada Allah. Nah, ini rasa takut ini termasuk amalan hati yang terpuji. Termasuk juga at-tawakkul wal inabah wal khasyah wasairi a'malil qulub. Tawakal kepada Allah, perasaan untuk ingin kembali kepada Allah, inabah, ya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Al-khasyah, kekhusyuan, hati yang khusyuk, fokus mengingat Allah dalam ibadah. Dan amalan-amalan hati yang lain. Ini termasuk amalul qalbi. Kemudian
amalun juga mencakup amalul lisan, amalan dengan lisan. Wa hiya al-a'malul lati la tu'adda illa bihi. Maksudnya adalah amalan-amalan yang tidak bisa terwujudkan kecuali dengan ucapan lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Contoh, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Wasairil adhkar min at-tasbih wa tahmid wa du'a wa ghairi dzalik. Zikir-zikir berupa tasbih, tahmid, dan doa itu harus diucapkan dengan lisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, sebanyak-banyaknya, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepadanya, sucikanlah Allah dari sifat-sifat yang tidak layak di waktu pagi dan petang dengan mengucapkan subhanallah, ya. Atau tasbih-tasbih lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amal mencakup juga amal al-jawarih, amal anggota badan. Wahiyal a'mal allati la tu'adda illa bil jawarih, yaitu amalan-amalan yang tidak bisa terwujud kecuali dengan perbuatan anggota badan. Contoh, al-qiyam, berdiri, war-ruku' was-sujud, berdiri, ruku' dan sujud ketika salat. Wal-mashi fi mardatillah, berjalan dalam keridhaan menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berjalan untuk menunaikan ibadah haji misalkan, atau berjihad, mau tidak mau dia harus bergerak. Nah, ini gerakan yang dia gunakan dengan anggota tubuhnya ini juga disebut sebagai amalul jawarih. Qala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan atau menelantarkan iman kalian. Ini ayat ini berbicara tentang ibadah salat. Ketika terjadi tahwilul qiblah, syariat perubahan kiblat. Dulunya para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian tiba-tiba turun ayat yang memerintahkan mereka untuk menghadap Ka'bah ketika salat. Sebagian para sahabat merasa berat. Kenapa? Karena bagaimana dengan salat kita yang sebelumnya menuju Baitul Maqdis? Jangan-jangan itu sia-sia. Maka Allah menurunkan ayat ini, Allah tidak akan menelantarkan dan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah salat kalian sebelumnya menuju Baitul Maqdis itu juga tetap akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutnya sebagai keimanan, menunjukkan bahwasanya amalan salat yang terdiri dari ucapan hati, ucapan lisan, dan amalan gerakan anggota badan itu adalah bagian dari iman. Itu sebabnya Syekh di sini mengatakan fasamma as-salata imanan. Allah Subhanahu wa taala menamakan salat itu sebagai keimanan. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, wa huma siyani. Ay anna al-qawla wal 'amala mithlani wa nadhirani dakhilani fi musamma al-iman. Maksudnya adalah baik ucapan maupun perbuatan itu sama. Ya, semisal kedua-duanya sama-sama masuk dalam cakupan makna iman. Ya, iman itu bukan hanya ucapan saja, tapi juga perbuatan. Sebagaimana iman itu bukan hanya perbuatan saja, tapi dia kosong dari ucapan hati misalkan, keimanan. Tidak. Dua-duanya harus masuk. Ucapan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Wa qawluhu nidhamani ay mutatabi'ani ala nasaqin wahid. Ini mempertegas makna sebelumnya, bahwasanya ucapan dan perbuatan itu saling mengikuti. Dia berjalan pada satu pola, satu rangkaian, yang nggak bisa terpisahkan. Itu maksudnya ya. Kemudian qarinani, duanya ini berteman. Ay mulazimani li ba'dihima, satu sama lain itu saling melazimkan satu sama lain. Tidak disebut keimanan kalau itu hanya ucapan saja,
Sebagaimana tidak bisa disebut keimanan kalau itu hanya amal saja tanpa ada ucapan di hati dan lisan gitu. Wa qawluhu la nufarriqu bainahuma, dan kami tidak membedakan antara keduanya. Nah, ini mempertegas atau memperjelas makna sebelumnya. Maksudnya adalah fanuthbitul qawla wa nafya al-amal. Tidak. Kita itu tidak menetapkan ucapan saja sebagai bagian dari iman, kemudian kita menafikan amalan, anggota badan, tidak. Tapi dua-duanya, ucapan dan perbuatan. Atau sebaliknya, awul aks, atau kita tidak menetapkan amalan lahiriah saja sebagai bagian dari keimanan, adapun ucapan di hati dan ucapan lisan kita nafikan, tidak demikian. Atau sebaliknya, ya, kita juga tidak mengatakan yang namanya keimanan itu hanya ucapan di hati, yaitu keyakinan saja, pembenaran saja, kemudian tanpa diiringi pembuktian oleh amal anggota badan. Tidak. Yang namanya keimanan itu harus lengkap, ya, ucapan dan perbuatan. Dan ucapan ini ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Kemudian kata beliau, la imana illa bi'amalin wa la amala illa bi'imanin. Ini memperjelas makna sebelumnya. Maka tidak ada iman tanpa amal dan tidak ada amal tanpa iman. Ini yang dimaksud tadi, saling melazimi satu sama lain, saling berkonsekuensi satu sama lain. Hadhihi natijatun lima sabaq. Ini adalah hasil dari yang sebelumnya, ya, buah dari prinsip sebelumnya bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Fa idza kana al-qawlu wal 'amalu siyani wa qarinan wa nidaman lil iman, fan natijatu la imana illa bi'amal wala amala illa bi'iman. Maksudnya adalah jika ucapan dan perbuatan itu dua hal yang tidak terpisahkan dalam keimanan, maka buahnya atau hasilnya, kesimpulannya adalah tidak ada iman tanpa amal dan tidak ada amal tanpa iman. Jadi sebenarnya di sini Syekh atau Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala hendak menyanggah kaum Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari makna keimanan. Mereka mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Seorang itu cukup dengan meyakini dan membenarkan di hati, ya, dan cukup dengan misalkan mengikrarkan dengan lisan, sekalipun dia tidak beramal, cukup dia dikatakan beriman. Ini anggapan kaum Murji'ah, prinsip kaum Murji'ah, dan ini keliru dan menyesatkan. Dan ini hendak disanggah oleh Al-Muzani. Beliau mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, harus dibuktikan dengan amal soleh. Qala al-Imamu Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Humaydi, beliau wafat tahun 219 Hijriah, waqad ukhbira an unasin, dan beliau dikabarkan tentang sekumpulan orang yang mengatakan, yaqulun man aqarra bis salati waz zakati was sawmi wal haji wa lam yaf'al min dhalika syai'an hatta yamuta fa huwa mu'min. Jadi ada berkembang ucapan yang mengatakan siapa yang mengakui dengan hatinya kewajiban salat, zakat, puasa dan haji, sekalipun dia tidak mengamalkan itu semua sampai dia mati, maka dia mukmin. Ma lam yakun jahidan, selama dia tidak menentang kewajiban salat, zakat, puasa tersebut. Sekalipun dia tidak mau mengamalkannya, maka dia masih bisa disebut mukmin. Maka apa kata Al-Imam Al-Humaydi di sini? Faqala hadzal kufru shurah. Ini kekafiran atau kekufuran yang terang-terangan. Artinya pendapat tersebut atau ungkapan tersebut menyimpang, menyesatkan. Wa khilafu kitabillah. Ini menyelisihi Al-Quran. Wa sunnati rasulih, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Wa fi'lil muslimin, menyelisihi amalan kaum muslimin, yakni para sahabat.
Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, ya, di atas agama yang hanif, yang condong pada tauhid, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Di sini Allah menggandengkan perintah salat dan menunaikan zakat dengan perintah tauhid, ibadah yang kepada Allah. Menunjukkan ini tidak bisa dilepaskan dari keimanan dan tauhid, salat dan zakat itu. Jadi tidak cukup seorang yang mengimani wajibnya salat dan zakat, kemudian dia tidak mau salat secara total, tidak mau membayar zakat. Ya, para ulama mengatakan dia belum dikatakan beriman. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya amal itu adalah bagian dari hakikat keimanan, ya, konsekuensi dari keimanan, dan amal itu adalah buah dari keimanan. Maka fala yumkinu, di sini Syekh mengatakan fala yumkinu wuqu'u imanin batinin sadiqin biduni a'malin mutlaqa. Maka tidak mungkin, ya, ada keimanan di dalam hati seseorang secara batin, dia membenarkan, keimanannya jujur, namun dia tidak beramal sama sekali. Ini mustahil. Balil jawarih taba'un lima yakumu bil qalbi. Bahkan anggota badan ini mengikuti apa yang ada di dalam hati. Kalau benar-benar seseorang itu beriman, maka pasti akan dibuktikan dengan amal saleh. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula jasad yang lain. Ya, amalan jasad yang lain, anggota badan yang lain akan baik. Kalau dia rusak, maka akan rusak pula amalan anggota badan yang lain. Yang dimaksud adalah hati. Ya. Kalau hati baik, maka yang lain akan baik. Kalau hati rusak, maka amalan anggota badan akan rusak. Ini dalil yang menunjukkan adanya talazum, hubungan konsekuensi, kelaziman antara amalan hati dan amalan lahiriah anggota badan. Kesimpulannya, seseorang yang tidak beramal sama sekali menunjukkan hatinya tidak beriman, sekalipun dia mengaku beriman. Kemudian kata beliau, wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Ya. Dan orang-orang yang beriman dalam hal keimanan, mereka itu bertingkat-tingkat. Dalilnya, di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Ya, faminhum zalimun li nafsih. Ada di antara hamba-hamba kami itu yang menzalimi dirinya dengan melakukan dosa-dosa atau kemaksiatan. Wa minhum muqtasidun. Ada di antara mereka yang meninggalkan dosa-dosa tersebut dan hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Ini hamba-hamba yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada di antara hamba-hamba kami yang terpilih tersebut mereka yang berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Bukan hanya amal wajib saja yang mereka lakukan, tapi amalan sunnah. Ya. Bukan hanya yang diharamkan saja yang mereka tinggalkan, namun yang syubhat juga mereka tinggalkan. Yang makruh mereka tinggalkan. Ini hamba-hamba Allah yang levelnya yang paling tinggi. Namun di antara level hamba Allah Subhanahu wa taala di sini adalah faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa dan kemaksiatan. Namun tetap mereka dikatakan min ibadina, hamba kami yang Allah pilih, yang kemudian Allah mewariskan Alkitab kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman dalam keimanannya ini bertingkat-tingkat, sehingga nanti ganjaran untuk mereka juga bertingkat-tingkat di dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim." Sesungguhnya
penduduk surga nanti di surga, mereka akan melihat penduduk surga yang berada di atas mereka. Mereka sedang berada di atas istana-istana mereka, di atas ya, di kamar-kamar mereka. Kama tara'awna al-kawkaba ad-durriya al-ghabir fis sama. Ya. Sebagaimana kalian saat ini di dunia, kalian melihat bintang-bintang di langit. Seperti itu pula nanti penduduk surga akan melihat penduduk surga yang berada di atas mereka. Artinya mereka adalah orang yang lebih tinggi keimanannya ketika di dunia. Seperti itu mereka akan melihat saudara-saudara mereka yang kedudukannya lebih tinggi. Litafaduli ma bainahum, karena perbedaan derajat di antara mereka yang diakibatkan oleh perbedaan keimanan dan amal saleh ketika di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang amal dan keimanannya menjadikan kita layak berada di surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus bersama Rasulullah SAW. Kemudian faqala sahabat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum?" Wahai Rasulullah SAW, kedudukan yang tinggi itu apakah hanya diraih oleh para nabi dan tidak mungkin bisa diraih oleh selain para nabi? Maka apa kata Rasulullah SAW? Bala, justru bisa diraih oleh selain para nabi juga. Walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Kedudukan yang tinggi tersebut juga bisa diraih oleh laki-laki atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, wa saddaqul mursalin, dan membenarkan para rasul. Membenarkan di sini tentu dibuktikan dengan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa bisalihil a'mali hum mutazayidun, dan dengan amal saleh mereka ini juga bertingkat-tingkat ya. Dengan amal saleh mereka, keimanan mereka bertambah. Di sini Al-Imam Al-Muzani hendak menegaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah berarti bisa berkurang. Nah, ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait keimanan. Iman itu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan amal saleh, dan dia bisa berkurang karena kemaksiatan. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idza qabila ziyadata qabila an-naqs. Kalau iman itu bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Kemudian di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Adalah orang-orang yang beriman, mereka yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala maka bergetarlah hati mereka. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang, Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak memiliki sifat amanah. Ya, la imana liman la amanata lahu. Ya. Tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak memiliki sifat amanah. Dan kalau sifat tidak amanahnya ini seperti orang munafik, maka benar-benar tidak ada keimanannya. Kemudian kata beliau, wala yakhrujuna bizzunubi minal iman. Dan seseorang tidak keluar dari keimanan gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan. Maksudnya tentu saja dosa-dosa di bawah dosa kekafiran ya. Nah, ini di satu sisi menyanggah kelompok Khawarij yang berseberangan dengan Murji'ah. Al-Khawarij mengatakan seseorang yang melakukan dosa besar maka dia keluar dari keimanan, hilang keimanannya secara total. Dia bukan orang Islam, ya, bahkan dia kafir kata mereka, orang-orang Khawarij. Bahkan nanti di akhirat dia akan kekal di dalam neraka. Ini juga pendapat yang ekstrim, yang menyesatkan. Namun Ahlus-Sunnah mengatakan terkait seorang Muslim yang melakukan dosa-dosa besar, seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar,
mu'minun naqisul iman. Dia adalah mukmin yang naqis imannya, kurang imannya. Au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Atau dia mukmin, berhak disebut sebagai mukmin karena aslul iman, pokok keimanan yang dia miliki di dalam hatinya, namun dia juga berhak mendapatkan label fasik karena dosa besar yang dia lakukan. Dan kita tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari keislaman. Tetap dia muslim dan kita perlakukan dia sebagai seorang muslim. Imam Al-Muzani menegaskan wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Seorang mukmin atau muslim tidaklah dia kafir ya gara-gara dia melakukan dosa besar atau kemaksiatan. Tentu dosa besar dan kemaksiatan yang dimaksud sekali lagi selain dosa kekafiran, selain dosa kesyirikan. Itu pun jika seseorang melakukan kekafiran dan kesyirikan, kemudian dia bertobat kembali kepada Allah sebelum dia meninggal, maka tetap dia dianggap sebagai seorang mukmin. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan yang dimaksudkan dosa besar di sini adalah dzambun warada fihi haddun aw wa'idun aw la'nun aw nafyul iman. Dosa-dosa yang di situ terdapat hukuman berupa had ya, hukuman baik itu hukuman secara fisik atau yang lainnya ya. Kemudian la'an, dosa-dosa yang di situ ada ancaman laknat, ya, pelakunya dilaknat misalkan. Au nafyul iman, atau dosa-dosa yang di situ dalam ayat atau hadis disebutkan imannya dinafikan. Seperti tadi, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah pada dirinya. Selama itu bukan dosa yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka itu tergolong dosa besar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala nujibu limuhsinihim aljinan ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim bin nari. Dan kita tidak memastikan orang-orang yang secara zahir kita lihat dia orang yang muhsin, orang yang baik, kita tidak memastikan dia pasti akan masuk surga, ya, kecuali yang dipastikan oleh Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain, yang di situ ada nas, ada dalil dari Rasulullah bahwasanya mereka adalah pasti masuk dalam surga. Selain mereka yang tidak ada dalil apakah mereka pasti masuk surga, maka kita tidak memastikan dia masuk surga, sekalipun dia mati sebagai seorang muslim, bahkan dia mati kita lihat dia sebagai orang yang soleh. Insya Allah, kita katakan insya Allah dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memastikan dia pasti masuk surga, ini tidak boleh. Ya. Sebagaimana sebaliknya, kita juga tidak boleh mempersaksikan seorang itu pasti menjadi penghuni neraka. Betapapun dosa besar yang dia lakukan, begitu banyaknya misalkan, selama dia muslim, maka tidak boleh kita vonis dia pasti masuk neraka atas dosa-dosa yang dia lakukan. Justru kita doakan dia semoga mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan dalam sahihnya, babun la yaqulu fulanun syahid. Bab ya, tidak dibolehkannya kita memastikan dengan seseorang itu pasti mendapatkan derajat syahid dengan mengatakan fulan syahid, ya. Kemudian dia membawakan sebuah dalil kisah tentang seorang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kemudian begitu hebatnya dia berjuang sampai-sampai para sahabat menyebutkan dia itu syahid, mati syahid. Namun justru Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ama innahu min ahlin nar. Justru dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena ternyata dia itu mati bunuh diri. Dia tidak bisa bersabar dengan luka-luka yang dia alami, akhirnya dia bunuh diri. Setelah Rasulullah SAW menceritakan hal ini, tiba-tiba ada seorang yang menghadap Rasulullah, kemudian dia
bersaksi, engkau benar-benar Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata laki-laki ini dia melihat kejadian yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya orang tersebut benar-benar bunuh diri, disaksikan dia bunuh diri. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW yang dikabari oleh Allah dari langit, ya, dengan kabar yang gaib. Ini menjadikan laki-laki yang menyaksikan peristiwa bunuh diri tersebut, dia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ashhadu annaka Rasulullah. Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya benar-benar engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, tidak bisa kita memastikan seorang yang sudah melakukan amalan yang luar biasa, dia pasti masuk surga, kecuali jika itu dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita tidak boleh juga memastikan seorang yang berbuat kemaksiatan atau dosa besar, dia pasti masuk neraka. Tidak boleh, ya. Karena akhir hidup seseorang di tangan Allah, hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah maha pembolak-balik hati. Boleh jadi kita karena kesombongan kita, na'udzubillah, kita mendapatkan su'ul khatimah, ya. Dan orang lain yang kita pandang remeh, boleh jadi nanti di akhir hayatnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat. Demikian ya ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang keimanan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan berikut. Biiznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.